Ya, baik, sudah kelihatan ya. Eh, Slide saya sudah kelihatan. Ya, saya diberi tugas oleh Bu Dwi tentang sediaan farmasi suspensi. Jadi memang kita ini berbagi tugas ya. Jadi Bu Dwi kemarin sudah 2 kali mengisi di tempat ini. Nah, sekarang saya diberi tugas Bu Dwi di sini. Kita saling berbagi, ya, saling melengkapi. Ini saya ini eh, tentang suspensi. Ini nama lengkap saya. Jadi saya ya saya tetap keep tadi katanya Budu nanti biar ada yang bertanya unsur itu di mana begitu ya. Baik, ya suspensi ini sebagai awalan juga ini sebagai ya, gambaran apa saja yang akan kita bahas nanti ya terkait dengan sediaan farmasi suspensi ya. Ini saya ambilkan dari rancangan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dwi ya. Jadi nanti kurang lebih ya slide saya nanti eh, akan membahas tentang apa itu suspensi, terus kemudian ada suspensi itu ada apa saja sih, ya tipe-tipenya bagaimana, jenis-jenisnya bagaimana. Oh siap. Ya, ya. Jadi tipe-tipenya bagaimana, kemudian nanti biar ini perbedaan prinsip suspensi dan emulsi. Jadi ya kalau di mahasiswa kami sendiri di farmasi unsut itu sampai mahasiswa katakanlah mau sidang gitu ya, itu masih babaliet belepotan gitu kalau kata orang Sunda ya, terkait apa itu suspensi atau ibu itu emulsi gitu kan ditanya dibolak-balik itu. Nah, nanti saya coba sampaikan prinsip dasarnya simplifikasi mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Ya ini semester berapa ya? Ini Aslinya farmasetika ini di semester 2. semester 2. Ya. Tapi ini kelas yang hari ini kelas khusus untuk semester ini karena di kurikulum yang baru kan, kurikulum OB itu farmasetika itu kan udah pindah ya atau dia melebur ke compounding itu jadinya di semester 7. Jadi ini kelas khusus untuk yang mengulang, yang memperbaiki nilai. Oh berarti malah berarti Jadi sebenarnya lebih mungkin diharapkan bisa lebih diskusi karena mereka sebenarnya sudah dapat tapi ya mungkin masih ada yang miss terus juga apa dan jadi kelasnya ini sekarang ini mahasiswanya ini beberapa itu uh, udah ngambil ini judul penelitian dan beberapa itu ya pastinya ada di sediaan ini dan ya itulah mestinya dimantapkan ya semua. ya. Oh ya, farmasi USU udah OBE ya, Outcome Based Education Mulai kurikulum. 2021 kemarin, yang 2021 kemarin, yang masuk angkatan di 2021 yang kemarin inilah yang sekarang baru berjalan. Ya, Itu bagus. baru OB, tapi mereka ini sih masih kurikulum yang sebelumnya. Jadi farmasetika itu di semester 2 ya kan. Ya. Baik, terima kasih Butuh informasinya. Saya lanjutkan. Jadi nanti saya simplifikasi kira-kira supaya apalagi ini katakanlah udah semester 7, jadi nanti kalau misalkan mau sidang atau istilahnya di sana apa sidang atau pendadaran, mudah-mudahan juga bisa merefresh ya terkait dengan suspensi itu apa, emulsi itu apa, bedanya apa ya. Kemudian di sini di RPS-nya sana ada persyaratan persediaan suspensi ya. Kemudian akan kita kenalkan juga jenis-jenis suspending agent dan bagaimana kurang lebih prinsip pembuatan suspensi dan bagaimana evaluasinya. Ya. Suspensi ya. Jadi ya ini bisa dibilang kalau saya mengatakan ya core of the core-nya farmasi itu ya farmasetika ya. Ini katakanlah kalau apa mohon maaf ya kalau misalkan katakanlah farmakologi ya
itu di kedokteran juga dipelajari, bahkan kepakarannya malah seringkali orang-orang itu lebih melihat pakar farmakologi itu adalah dokter, ya. Sementara kalau biologi, ya biologi murni juga mempelajari biologi farmasi, ya. Tapi yang tidak ada baik itu di kedokteran, di biologi MIPA atau teknik kimia atau apa, itu adalah farmasetika. Dalam hal ini kalau di ini kan terintegrasi dengan farmasetika, ada farmasi fisika, ya, farmasetika, teknik dan farmasi. Jadi di kami pun suspensi ini di farmasi fisika dibahas, di farmasetika dibahas, di teknologi dan farmasi juga dibahas. Namun demikian juga seringkali masuk masih tadi berbelit, entah mungkin karena terlalu kebanyakan tugas atau bagaimana, ya. Mudah-mudahan nanti bisa diinginkan. Jadi suspensi farmasi, ya, itu kalau di farmasi fisika itu suspensi itu juga suatu sistem dispersi, ya. Jadi di sini ini bahwa dan kita di sini kalau di farmasetika saya ingin ini juga ada concernnya lebih ke arah ya tadi bagaimana kita menyiapkan obat, menyiapkan tadi Budu sempat mengatakan sekarang di blending dengan compounding, ya, bagaimana ketika ada resep itu datang, nah itu concernnya farmasetika. Nah, kalau di farmasi fisika terkait dengan sistem dispersinya, ya. Nah, kalau di teknologi sediaan farmasi terkait bagaimana fabrikasi, masalisasi produksinya, ya. Mudah-mudahan nanti tidak membuat bingung, ya. Meskipun juga kita nggak bisa menyekat secara kaku, ya, sekat-sekat di keilmuan kita di cabang kita farmasi, ya. Ya, ini saya sampaikan sini, ya. Ya, mungkin nanti apalagi tadi Bu Dwi terkait dengan katakanlah kekinian, mungkin nanti biar nggak liar kalau orang Sunda, mungkin kekinian nanti terkait dengan suspensi juga mungkin akan sampaikan ke pekan depan mungkin, ya. Tadi kata Budi ada terkait dengan suspensi emulsi yang kekinian bagaimana. Jadi kita ini masih katakanlah suspensi secara umum, ya. Jadi dikatakan sih dispersi kasar, ya, mempunyai diameter yang sebagian besar karena kasar, ya, jadi lebih dari 0,1 mikrometer, ya. Kemudian ini beberapa partikel ini maksudnya partikel dari fase terdispersinya, ya. Ini terlihat di mikroskop, ya, menunjukkan gerakan Brown, ya, jika dispersinya memiliki viskositas yang rendah. Maksudnya jadi semakin rendah viskositas suatu suspensi, itu nanti kemampuan dia mengalami sedimentasi itu akan semakin lambat. Nah, di situ diantaranya karena diinginkan gerakan Brown. Jadi meskipun kalau kita mendengar gerakan Brown ini lebih melekat pada koloid, ya, tapi jadi ini juga bisa terjadi di suspensi ketika suspensi itu memiliki viskositas yang rendah, ya. Nah, jadi suspensi itu fase terdispersinya adalah padatan, ya, sementara medium pendispersinya, ya, atau fase kontinunya adalah cairan. Cairannya nanti bisa air, bisa fase organik, ya. Makanya di sana basicnya adalah fase terdispersi padatan, medium pendispersinya adalah cairan, ya. Yang menjadi masalah suspensi ini adalah karena fase terdispersinya itu adalah padatan, ya, yang menjadi masalah adalah ini akan mengalami pengendapan yang terlalu cepat, ya. Dan masalah akan bertambah ketika endapan ini, ya, itu membentuk cake, ya, membentuk cake itu kan kue, ya, mengeras, ya, yang itu untuk diresuspensi kembali, untuk diredispersi kembali itu sulit. Itu menjadi masalah big problem, masalah besar, ya, bagi suspensi. Nah, ini harus menjadi concern perhatian, ya, kita apoteker, ya, seandainya nanti kita mendapati resep tentang suspensi ini. Nah, kemudian sini contoh suspensi di sini ada namanya lotion, ya. Yang mungkin yang sering ini adalah Caledin lotion, ya. Nah, itu kan ada kalau misalkan kita
kita oleskan itu kan kayak ada apa partikel-partikelnya gitu ya enggak ya. Itu contoh suspensi dan bentuk film pelindung ya. Kemudian apa itu suspensi? Ya, ini ya mohon maaf kalau agak ini masih menggunakan farmakope Indonesia 4 ya. Karena memang saya belum membaca detail. Kalau ini farmakope 4 itu dulu kalau kami di TB itu sampai apal ya. Ya. Kitab sakti kita dulu ya. Ya. Karena di mana-mana ya dulu kita nggak ada belum seperti sekarang era online, era internet ya. Jadi kalau ujian itu bawa buku yang tebel-tebel ya. Jadi ini masih dan cukup melekat ya. Sekarang ya plus minus sekarang online agak ini ya. Tapi masalah ini jadi ini dari farmak dan secara prinsip tidak banyak berubah karena ini sesuatu yang basic ya. Ya, jadi biasanya farmakope dari tahun ke tahun sifatnya memperbarui atau melengkapi ya. Jadi menurut farmakope ya di sini edisi 4/95 sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut ya. Jadi dan ini saya selalu menekankan bahwa tolong diingat-ingat bahwa yang namanya suspensi itu pokoknya fase terdispersinya padatan, medium pendispersinya adalah cairan. Ya bolehlah ya saya ini jadi saya selalu ini kan ke mahasiswa saya di sini ya. Dan sekarang saya sampaikan namanya ilmu ya. Intinya ya saya yakin butuh juga ini. Jadi ketika misalkan nanti ada pertanyaan apa suspensi ya, biar kalian ya, katakanlah jangan menurut farmakope ya saya pikir sekarang dosen-dosen juga sudah cukup wise ya. Jadi nanti ingat misalkan suspensi apa itu? Ingat aja fase terdispersinya adalah padatan, medium pendispersinya adalah cairan. Nah, katakanlah keywordnya itu. Misalkan ada pertanyaan ya kalian tinggal merangkaikan. Ya. Pokoknya intinya ada itu dan kalian bisa membuat kalimat sendiri. Ya pasti dosen akan bergerak. Ya berarti anak ini paham. Gitu. Akan berbeda ketika misalkan dihafalin ya dihafal. Ketika hafal nanti Anda apa ya ditanyain ini udah nanti seringkali goyah ya itu. Nah di sini dikatakan juga ya ada namanya suspensi oral ya karena ini bukan farmasi fisika tapi tadi farmasetika sehingga nanti kita akan tadi juga di bahan kajian kan kita akan kenalkan beberapa macam-macam atau tipe-tipe suspensi dan macam-macam memang tergantung kita melihatnya. Nah, di sini ada yang namanya suspensi oral. Ini berdasarkan dari sisi penggunaannya, ya. Jadi sediaan cair, ya. Kenapa suspensi sediaan cair? Karena medium pendispersinya cairan. Nah, kan enak kalau kita sudah. Jadi sekali lagi tidak semua farmasi itu harus dihafal, terutama tentunya kalau di konteks farmasetika teknologi farmasi sebenarnya tidak ada tuntutan untuk harus menghafal ya. Yang penting kita paham konsepnya, paham ya dari konsep dasar, prinsipnya, ya kita bisa mengarrange menyusun kalimat sendiri, ya. Jadi sediaan cair mengandung partikel padat, sekali lagi yang terdispersi dalam pembuat cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Jadi suspensi oral, berarti suspensi oral. Nah, suspensi tadi fase terdispersinya padatan, medium cairan, oral apa mulut. Ya, jadi apa suspensi oral? Jadi suatu sediaan suspensi ya yang terdispersinya padatan ini cairan yang ditunjukkan secara oral. Ya. Nah, kemudian ada ini tadi sediaan menurut farmakope Indonesia edisi 4/95 waktu itu masih ada suspensi oral. Kemudian ada USP itu US Farmakope Amerika ya tahun 2004. Ini lebih ini lagi ya. Ada namanya suspensi oral ya sama ya. Ini nanti bisa diinikan lah ini ya kalau di kitab-kitab farmakope itu kan memang harus dibuat kalimat yang lengkap gitu kan ya. Tapi buat Anda belajar biar nggak lupa karena terlalu banyak dihafal tadi ya. Suspensi oral, suspensi sediaan cair, ya menggunakan partikel ini kan pelengkap pemberian oral. Ada juga suspensi topikal, partikel padat yang tersedia satu buah cair. Ini kan arti atau definisi dari suspensi.
yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit topikal. Itu suspensi topikal. Ya. Contohnya nanti ada tadi ada lotion, yang umumnya lotion ya. Kalau krim emulsi. Ya. Meskipun nanti biar kalian, tapi ya kadang-kadang kalau misalkan udah dalam konteks yang lebih kompleks, seringkali itu nanti kita akan ini bahwa ternyata dalam suatu sediaan itu bisa dia ya saat dia sistem emulsi, sistem suspensi dalam satu sediaan tersebut. Ya, ya nanti kita ini kan ini ya. Kemudian ada sistem suspensi otik. Ya. Apa itu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel mikro dengan maksud ditanamkan di luar telinga, otis, ya, luar telinga. Ya. Kalau misalkan ada peneliti terkini tentang apa suspensi nasal, ya, berarti suspensi sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam suatu pembawa cair yang dimaksudkan untuk penggunaan nasal. Nasal itu apa? Lewat hidung, ya, nus kan nasal. Nah, kemudian kenapa kok ada suspensi? Ya, ngapain sih repot-repot? Atau kenapa kok kita harus belajar juga suspensi? Kenapa kita harus juga ada orang-orang yang membuat suspensi? Ya. Ada banyak alasan di sini. Ada beberapa slide ya. Ya, ya di antaranya suspensi itu tadi kan partikel padat. Ya. Jadi ada beberapa zat senyawa-senyawa yang dia tidak larut di dalam air. Ingat, suspensi itu zat padatnya tidak larut dalam air. Kalau masih ada kata-kata dia larut dalam air, meskipun dengan, kan kalau dalam kelarutan kan macam-macam, ada yang sangat mudah larut, agak larut, sampai praktis tidak larut. Kalau sampai benar-benar praktis tidak larut, larinya ke suspensi. Kalau masih ada kata-kata sedikit larut, itu nanti bisa masuk ke larutan. Ya. Jadi ketika ada beberapa zat yang dia tidak larut dalam air, ya, itu ya di larinya kalau misalkan zat tidak larut dalam air, terus kemudian dia diharapkan untuk sediaan cair, ya larinya ke suspensi. Nah, dibuat suspensi, kemudian dibuat sedemikian rupa ya supaya menjadi partikel-partikel yang halus. Ya, semakin kecil kan permukaan semakin kecil partikel, luas permukaannya akan semakin besar, luas permukaan spesifiknya, dan akan mempercepat disolusi. Ya, disolusi ini kan penting sekali untuk terkait dengan bioavailabilitas obat. Bioavailabilitas obat ini sangat menentukan terkait dengan bagaimana efek farmakologi dari obat tersebut. Ya. Ya. Terus kemudian suspensi juga dapat mempengaruhi absorpsi. Ya. Tadi kan dari disolusi itu nambah ke absorpsi ke ketersediaan hayati obat atau bioavailabilitas. Ya. Kemudian suspensi ini dapat mengembangkan bentuk sediaan alternatif seperti topikal, parenteral, dan oral. Ya. Selain bentuk-bentuknya sudah ini. Ya karena apa? Ada ini di bawahnya. Ya, beberapa orang terutama anak-anak suka menelan obat yang berbentuk tablet atau zat padat. Ya. Jadi ya itulah perkembangan ya, perkembangan sains ya, perkembangan farmasi juga, perkembangan iptek ya. Kan ada karena orang yang nggak bisa menelan ya, ada anak-anak yang susah menelan, dan ada orang dewasa nggak bisa menelan ya dia larinya cairan. Anak-anak mungkin karena belum familiar menelan ya cairan. Dan siklus ya dari anak-anak dewasa menjadi lansia. Lansia itu cenderung seperti anak-anak kembali. Nah, sehingga ada beberapa orang yang cair dihadirkan untuk pasien ya konsumen yang susah menelan tablet atau sediaan padat. Ya. Ya. Ya, ini tadi saya jelaskan bahwa zat berkhasiat tidak larut dalam air, maka bentuk suspensi merupakan suatu alternatif. Ya, ya, terutama terkait dengan tadi, misalkan dia nggak larut dalam air, ya, supaya orang-orang yang nggak bisa menelan ini, ya, dibuat supaya orang-orang yang susah menelan sediaan padat
diberi alternatif sediaan cairnya ini suspensi. Kemudian mengurangi proses pengurangan zat aktif di dalam air. Mengapa demikian? Jadi ada beberapa zat aktif yang tidak stabil dalam air. Nah, kemudian dibuat bentuk garamnya di bawahnya ini ya, yang tidak larut, kemudian buat suspensi. Nah, ya, jadi kan suspensi ini kan dia tidak larut. Ya, contohnya gini, dibuat bentuk yang tidak larut, sehingga kemudian penguraian di ini kan penguraian oleh air menjadi dicegah, sehingga katakanlah contoh di sini oksitetrasiklin ya dibuat dalam bentuk garamnya ya dibuat dalam bentuk garamnya, terus kemudian dibuat dalam bentuk suspensi, dia stabil karena dia garamnya tidak larut dalam air. Kemudian begitu diminum ya seperti prodrug ya, begitu diminum kan nanti kalsium atau garam oksitetrasiklin kalsium ini nanti akan dimetabolisme oleh tubuh ya, terurai menjadi oksitetrasiklin seperti yang diharapkan, dan dia baru bisa memberikan mengalami disolusi, metabolisme, absorpsi, dan memberikan efek seperti yang diharapkan ya. Kemudian kontak partikel padatan ini dapat dipersingkat dengan mencairkan zat padat pada medium pendispersinya pada saat akan digunakan. Ini jadi ada beberapa, terutama untuk obat-obat antibiotik ya, dia dibuat semacam suspensi rekonstitusi, suspensi atau sirup kering ya. Masih jadi alasnya, ampicillin dikemas dalam bentuk granul, kemudian pada saat ini tadi granul rekonstitusi ya, suspensi rekonstitusi ya, sehingga stabilitas ampicillin dapat bertahan sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemudian apabila zat aktif sangat tidak stabil dalam air, dapat digunakan medium non air sebagai medium pendispersi. Makanya sekali lagi yang namanya suspensi, medium pendispersinya tidak selalu air. Jadi medium pendispersinya adalah suatu cairan. Ya. Sediaan suspensi dan dua partikel halus yang terdispersi dapat menaikkan luas permukaan di dalam saluran pencernaan sehingga dapat mengabsorpsi toksin-toksin atau menetralkan asam yang diproduksi oleh lambung. Contohnya kaolin, magnesium karbonat, magnesium trisilikat. Ya. Ya. Masih jadi supaya semakin yakin ya kenapa ada suspensi ini ya. Nah, tadi saya sempat mengatakan nasal, ini inhalasi. Sifat absorpsi dari sebuah halus yang terdispersi dapat digunakan untuk yang berbentuk inhalasi, inhaler ya, melalui hidung. Zat yang mudah menguap seperti mentol, olin eukaliptus, minyak kayu putih ditahan dan menambahkan magnesium karbonat yang dapat mengabsorpsi zat tersebut. Dapat menutupi rasa khasiat yang tidak enak atau pahit ya, jika dibandingkan dalam bentuk larutan. Suspensi juga dapat digunakan untuk aerosol. Aerosol itu yang disemprotkan ya. Air dari kata-kata air, and solution. Jadi dan di sini solusinya itu dia sistemnya adalah suspensi. Masuk kita ke suspensi ya. Nah, dikatakan tadi kan masalah utama suspensi itu adalah terbentuk endapan cepat dan terlebih akan terbentuk caking dan kemudian sulit untuk diresuspensikan kembali, itu masalahnya ya. Dan itu menjadi ya, catatan atau perhatian ya. Jadi ya, di sini stabilitas suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi ya, agregasi itu agregat-agregat berkumpul dan harapannya tetap terdispersi ya. Ditambah pernyataan jika partikel tetap mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengucukan yang ringan ya. Menjaga agar partikel terdispersi homogen, sehingga perlu ditambahkan dalam formulasinya supaya tidak terjadi pengendapan yang cepat ya, maka dalam formulasinya perlu diperhatikan apa saja eksipien atau zat-zat tambahan yang perlu ditambahkan. Yang bisa dilakukan dalam pembuatan suspensi adalah memperkecil ukuran zat dan mendispersikan dalam medium kontinu. Jadi diseragamkan ukurannya ya, sehingga ukurannya kecil dan seragam ya.
ini akan salah satu upaya ya untuk meningkatkan stabilitas dari suspensi ini. Ya. Dengan memperkecil ukuran ini, luas permukaan akan menjadi besar, energi bebas permukaan akan semakin besar, dan ini akan menimbulkan sistem ketidakstabilan termodinamik. Ya. Itu partikel berada dalam energi yang tinggi dan menyatu, membentuk agregat untuk mengurangi luas permukaan dan energi bebas permukaan. Penurunan luas permukaan tak lain adalah terjadinya flokulasi atau agregasi. Nah, penurunan tekanan permukaan dapat dilakukan dengan menambah surfaktan. Nah, dengan turunnya tekanan permukaan akan menurunkan sudut kontak, dengan pembasahan akan dipermudah. Ini menurunkan suspensi. Nah, masuk tadi terkait dengan definisi macam-macam, ya sekarang masuk ke macam-macam suspensi. Karena di bahan kajian di rancangan pelajaran diminta ya apa saja macam-macam suspensi, dan ternyata macam-macam. Ya tergantung penggunaannya. Tadi sudah sempat dibahas ya bahwa suspensi oral yaitu suspensi untuk oral, suspensi topikal suspensi untuk penggunaan kulit, ya. Suspensi tetes telinga tadi suspensi otis ya untuk telinga, suspensi optalmik. Nah ada tambahannya di sini, jadi suspensinya harus steril ya, suspensinya harus steril. Kenapa? Karena digunakan untuk mata, optalmik. Ya, ya. Syarat suspensi optalmik harus dalam bentuk termikronisasi supaya tidak menimbulkan iritasi dan atau goresan pada kornea. Ya. Ya. Tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau pengumpalan, nanti akan menjadi berbahaya. Ya. Ya, tadi di awal hanya 3, sekarang 4. Mungkin nanti next akan tambah lagi suspensi. Tadi kan saya mau makan nasal, mungkin nasal berarti kan aerosol, ya. Tapi di sini ada penggunaan, ya. Jadi mungkin ya, next ada suspensi nasal. Jadi di suspensi nasal di ancair ya, yang mengandung partikel-partikel halus atau partikel-partikel padat yang ditujukan untuk digunakan melalui hidung. Nah, itu berdasarkan penggunaan. Kemudian berdasarkan istilah, macam-macam juga ya. Ya tadi tipe-tipenya ya tergantung dari jadi ya karena memang nggak bisa diseragamkan. Ya. Ada macam-macam suspensi berdasarkan istilah. Ya ada itu katakanlah susu. Ya kalau di farmasi fisika susu itu maksudnya sistem dispersi koloid. Ya. Tapi di sini ada juga suspensi susu. Ya, ada namanya susu magnesia lotion. Suspensi dalam pembawa yang mengandung air yang ditujukan untuk pemakaian oral. Ada istilah magma, suspensi padat anorganik ya. Dalam air seperti lumpur, jika padatnya mempunyai kecenderungan terhidrasi dan teragregasi kuat yang menghasilkan konsistensi seperti gel dan sifat biologinya texotropik. Contoh magma bentonit. Ini biasanya untuk digunakan untuk nah, ada gambarnya di sini detoksifikasi, toksik biasanya untuk sakit perut karena diare. Ya. Jadi harapannya untuk mengabsorb toksin-toksin racun-racun yang menyebabkan diare ini menggunakan pendekatan magma bentonit. Lotion atau lotion adalah golongan suspensi topikal dan emulsi untuk pemakaian pada kulit. Contoh lotion kalamin atau salisil juga teman-teman. Nah, ada lagi suspensi antasida. Nah, beda dengan tadi magma bentonit itu untuk sakit perut karena diare. Kalau ini untuk antasida. Apa itu antasida? Antasida itu anti asid ya untuk penyakit MAH ya. Jadi anti asid anti-asid kan MAH itu karena pengeluaran asam HCl ya, asam-asam lambung ya. Salah satu pendekatan terapinya kan menggunakan antasida. Ya. Selain bentuk tablet juga ada bentuknya suspensi. Ya. Ada 2 jenis suspensi antasida. Ya. Nanti berikutnya ada clay. Ya. Ini formula umumnya. Ya.
ya kalau di mana, kalau di konteks katakanlah farmaseutika atau compounding atau compounding dispensing, nanti misalkan kalian apoteker dihadapkan pada resep ya, yang di situ nanti ada antasida, ada ini, kira-kira bagaimana interaksinya, ada apa tidak, bagaimana kompatibilitasnya. Karena seringnya katakanlah sekarang kalau konteks farmaseutika, bentuk-bentuk sediaan suspensi antasida udah dalam bentuk ya produk jadi, nggak perlu membuat dari awal. Biasanya dari pabrikan obat sudah, dan biasanya formulanya adalah demikian ini. Ya, ingat di sini. Tidak ada katakanlah zat aktif yang namanya obat, ya, tapi dia karena dia antacid, anti acid, jadi dia menangkap asam lambung supaya mengalami penurunan dan sakit mahnya mengalami dapat teratasi, dapat tersembuhkan. Ya, di sini kalau dari formulanya ini berarti zat aktifnya adalah gel aluminium hidroksida dan pasta magnesium hidroksida. Larutan sorbitol, kalium sitrat, metilparaben, propilparaben, sakarin, minyak peppermint, alkohol, aqueous, ini adalah excipientnya. Ya. Ya. Contoh formula umumnya. Jadi ada juga suspensi antasida. Kalau di sini kira-kira dimasukkan dalam golongan apa? Kemungkinan ya dimasukkan ke dalam susu. Ya, makanya kalau antasida seringnya kalau ditambahkan peppermint seringnya ininya warnanya hijau. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada apa-apa biasanya warnanya putih. Ya. Ada juga clay, berikutnya clay atau lempung. Ya, clay itu ya kayak masa lumpur begitu, ya, sama fungsi absorpsi. Nah, biasanya digunakan untuk obat diare. Hampir sama dengan tablet pulkit yang dia menjerap, mengabsorb toksin-toksin. Ya, ini clay. Ya. Ada 5 kelompok yang dibahas, yaitu ada kaolin, suspensi tadi sudah jelas dari sana. Namanya suspensi antasida, berarti ya antasida bentuknya suspensi. Clay ini juga bentuknya suspensi. Ya. Ada 5 kelompok yang dibahas, yaitu kaolin. Nah, kalau di apotek, di produk jadinya ada yang namanya kaupektat, ada juga namanya kaolin juga, ya, nama jenisnya. Bentonit, di makna bentonit ada heptapunit, ada atapunit, ada magnesium aluminium silikat, antasida yang spesifik. Ini suspensi. Ya. Ya. Senyawa clay, ya, kimia inert sering digunakan untuk sebagai obat OTC, obat bebas, dan obat diare. Sering diformulasikan dalam dosis tinggi, diformulasikan dalam suspensi dengan penambahan flavor. Flavor itu perasa untuk meningkatkan palatability. Apa itu palatability? Palatability itu meningkatkan akseptabilitas, rasanya menjadi lebih enak. Clay yang sering digunakan adalah hidrokoloid. Hidrokoloid yang suka air dan adsorben. Itu senyawa-senyawa silikat yang hanya berbeda pada komposisi logamnya. Clay ada 2 jenis, clay dengan daya adsorpsi tinggi dan clay dengan daya adsorpsi rendah. Ya. Kedua jenis di atas hanya berbeda pada kation senyawa silikat. Nah, ini contoh suspensi clay. Nah, ini ada karena di rancangan belajar ada perbedaan prinsip suspensi dan emosi. Jadi ini saya sampaikan benar-benar perbedaan prinsipnya supaya mahasiswa tidak bingung beneran. Jadi apa perbedaan prinsip dan emosi? Perbedaan prinsipnya di sini fase terdispersinya saja. Ya. Kalau suspensi, fase terdispersinya padatan. Ingat, ya, fase suspensi, fase terdispersinya padatan. Jadi padatan yang tidak larut di dalam air sangat besar kemungkinan, bukan sangat besar kemungkinan. Jadi kalau diketahui suatu zat tidak larut di dalam air dan dia ingin dibuat dalam bentuk sediaan cair, mau nggak mau dia harus dibuat dalam bentuk suspensi. Kemudian apa itu emulsi? Emulsi itu fase terdispersinya cairan. Ini yang membedakan. Ya, yang menyamakan banyak. Ya, kita tidak membahas di sini karena mau nanti tambah ini. Jadi katakanlah yang menyamakan banyak. Kedua-duanya sama-sama medium pendispersinya adalah cairan. Keduanya sama-sama bisa tergolongkan
dispersi sistem dispersi. Ya. Kalau suspensi dispersi kasar, emulsi tergantung ukurannya. Apakah dia dispersi kasar atau dispersi koloid. Tetapi ini yang benar. Jadi prinsip dasarnya adalah ini. Ya. Jadi kalau ya, ini nanti kan dari sini kan bisa diturunkan, ya makanya kayak lotion, ya lotion itu kan akan kerasa butiran-butiran halusnya itu suspensi. Tapi kalau kayak krim, ya ketika kita ini kan tidak terasa butiran halusnya, dia bentuknya emulsi. Ya. Jadi ini perbedaan prinsip dasar suspensi dan emulsi. Jadi di fase terdispersinya. Ya. Nah, ada persyaratan persyaratan. Nah, ini saya ambilkan dari persyaratan FI5, FI4, 1995. Ya. Suspensi itu tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Ini suspensi secara umum. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tadi ukurannya lebih besar dari 0,1 mikrometer. Sementara intravena, ya, intratekal, kalau diberikan injeksi dengan partikel lebih besar dari segitu, nanti akan akan mengalami emboli ya atau penyumbatan. Ini kan berbahaya sekali. Kemudian suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Mengapa? Karena untuk memungkinkan untuk mendispersikan kembali. Karena kalau nggak dikocok nanti tidak akan terdispersi secara mungkin. Zat terdispersi. Ya, terlebih kalau misalkan dia dalam bentuk cake. Kemudian suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Mengapa demikian? Ingat, medium pendispersi suspensi adalah cairan. Yang notabene umumnya seringnya itu adalah mengandung air. Nah, air kalau tidak tertutup rapat, ini sangat riskan adanya kontaminasi. Air itu medium yang sangat disukai oleh mikroba, baik bakteri maupun jamur. Nah, masuk meskipun tidak diinginkan, saya indikan formulasi suspensi. Yang perlu diketahui dalam mendesain suatu formulasi suspensi, dosis obatnya. Ya. Kalau konteks farmaseutika compounding, kita harus cek lihat dosisnya bagaimana. Ya. Kemudian partikel dispersinya, ya, bagaimana sifat permukaannya, apakah hidrofob atau hidrofil, morfologi partikelnya bagaimana, terus permukaan spesifiknya, ukuran dan distribusi ukurannya. Ya. Polimorfisme, dia mempunyai polimorfisme atau tidak, bentuknya bagaimana, hidrat atau sulfat. Kemudian perlu diinikan juga data performulasi, kelarutannya bagaimana, stabilitasnya bagaimana, inkompatibilitasnya juga perlu diketahui. Ya. Terkait ini dalam membuat formula, dalam menentukan eksipien atau bahan-bahan tambahan yang perlu ditambahkan di dalam formula tersebut. Rancangan sediaannya nanti mau bentuk terflokulasi atau terdeflokulasi. Bahan-bahan tambahannya, pemanis ini misalkan untuk oral, topikal tidak perlu pemanis. Flavor oral, topikal tidak perlu. Pewarna dua-duanya perlu, semuanya perlu, baik oral, topikal, tadi apa lagi ya, otis, oftalmik, pewarna perlu. Ya. Karena pewarna ini tidak semata-mata fungsi estetis, tapi juga bisa menjadi fungsi identitas. Ya. Pengawet perlu ditambahkan ketika misalkan kita menggunakan banyak air, ya, dan dikhawatirkan ketika misalkan digunakan berulang akan tumbuh namanya mikroba. Dapar perlu ditambahkan, dapar atau cover ketika misalkan kita mendapatkan informasi zat aktif atau komponen-komponen dalam formula kita sensitif terhadap pH. Antioksidan kalau perlu, ya. Ini semua dapat kita indikan ketika misalkan tadi kita mendesain formulanya, ya. Zat aktifnya bagaimana performulasinya, kita dapat data-data performulasi dari zat aktif itu. Nah, kemudian kita cari eksipien sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian bahan untuk flokkulasinya, kalau misalkan mau dibuat dalam bentuk sediaan suspensi yang terflokulasi. Dan kemudian juga ada
tambahkan suspensi ini bahan pengontrol viskositas. Mengapa demikian? Tadi ya, suspensi dibuat viskos, dibuat kental, diantaranya adalah supaya untuk mencegah terjadinya endapan yang relatif cepat. Sifat fisik untuk formulasi yang baik, ya. Jadi harus tak mungkin pada suatu periode tertentu, paling tidak pada periode antara pengocokan dan penuangan sesuai dosis yang dikehendaki. Pengendapan yang terjadi pada saat penyimpanan harus mudah didispersikan kembali atau diresuspensikan kembali. Ini sifat ideal, sifat fisik yang diharapkan dari suatu suspensi yang baik. Suspensi harus kental untuk mengurangi kecepatan pengendapan partikel yang terdispersi. Terus namun, nah viskositasnya tidak boleh terlalu kental, sehingga kalau terlalu kental nanti ketika dituangkan itu susah untuk dituangkan. Jadi suspensi yang baik itu dia viskos, kental, tetapi tidak terlalu kental. Makanya kalau di konteks farmasi itu kan konteksnya bukan minimum maksimum, tapi konteksnya adalah optimum. Ya, formula yang terbaik adalah formula yang optimum. Partikel suspensi harus kecil dan seragam, ya, sehingga memberikan penampilan hasil jadi yang baik dan tidak kasar. Dan semakin distribusi ukuran partikelnya semakin kecil atau semakin seragam, potensi untuk mengalami agregasi itu juga akan semakin sedikit. Atau probabilitas ketika bentuk itu ukurannya seragam dibandingkan dengan tidak seragam, itu probabilitas untuk mengalami agregasi itu lebih gede ketika ukurannya tidak seragam. Formasi suspensi bahan berkhasiat atraktif, ya, dalam fase penurunan relatif kecil, dan bahan penambah ada pembasah, suspending agent, pendispersi, dapar, pengawet, dan flavor. Bahan pendispersi dalam suspensi, ya, umumnya ada 4: bahan pembasah, diplopula, kulit pelindung, dan elektrolit organik. Ini terkait dengan bahan pendispersi atau suspending agentnya. Yang pengelompokannya berdasarkan tipe pendispersi, konsentrasi yang dibutuhkan, dan sifat fisika kimia bahan yang didispersikan. Nah, ketika kita konteksnya suspensi, makanya tadi di rancangan pembelajaran di bahan kajian, ya, ada ini jenis-jenis suspending agent. Ya, jadi bisa dibilang untuk suspensi ini, ya, salah satu faktor kritis adalah ini suspending agent. Jadi senyawa yang mampu, ya, menjadikan zat aktif itu tersuspensikan dengan baik. Suspending agent itu fungsinya diantaranya memperlambat pengendapan, mencegah penurunan partikel, dan mencegah pengumpalan resin dan bahan berlemak. Nah, ini kan fungsi-fungsi utama dari formulasi atau membuat suatu sediaan suspensi. Cara kerja suspending agent diantaranya dengan meningkatkan kekentalan. Kekentalan yang berlebihan akan mempersulit rekonstitusi dengan pengocokan. Jadi, sediaan suspensi yang baik, viscous but not too viscous. Kental tetapi tidak terlalu kental. Nah, mempunyai kekentalan yang sedang dan partikel yang terlindung dari gumpalan atau aglomerasi. Dapat dicapai dengan mencegah muatan partikel. Biasanya muatan partikel ada pada media air atau sediaan hidrofil. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau memilih suspending agent? Penggunaannya, suspensi kita itu untuk apa? Untuk oral, topikal, nasal, optalmik, otis. Ini pengaruh terkait dengan suspending agent yang akan kita pilih. Kalau misalkan katakan suspensinya kita tujukan oral, tentunya kita harus mencari suspending agent yang selain mempunyai sifat mensuspensi yang baik, yang bagus, dia juga harus punya rasa yang enak. Karena apa? Kita tujuannya adalah oral. Berikutnya komposisi kimia. Ya, ini terkait dengan zat aktif yang akan dideliver, ya, yang akan dikawal, yang akan diantarkan oleh suspending agent ini.
Ya. Jadi komposisi kimia terkait supaya tidak terjadi inkompatibilitas, supaya sesuai, tidak mengganggu terhadap aktivitas efektivitas dari zat aktifnya. Ya. Kemudian stabilitas pembawa dan waktu hidup produk shelf life. Ya. Suspending agent itu katakanlah bahan tambahan eksipien yang diharapkan dapat membuat sistem suspensi yang baik. Tentunya juga dia harus mempunyai stabilitas yang bagus. Waktu paruhnya juga cukup panjang. Jadi jangan sampai kita tujuannya untuk mendapatkan suspensi yang bagus, malah suspensinya tidak bagus karena salah dalam memilih suspending agent. Produknya, sumbernya dari mana, inkompatibilitas dari suspending agent menjadi perhatian dalam ketika kita mau menggunakan suspending agent yang mana yang akan kita pilih. Jenis-jenis suspending agent macam-macam, ya macam-macam. Ya, nanti kalian bisa mencari lebih ini di Handbook of Pharmaceutical Excipient, punya itu, bukunya, ya, e-booknya juga. Ada golongan polisakarida. Contohnya ada gum akasia, ada asam alginat, dextrin, sodium alginat, ada stah, pati, ya, atau tepung, amilum, ada sukrosa, ada trahkapan, ada gum santan. Ini golongan polisakarida. Kemudian ada golongan selulosa larut air, ya, water soluble cellulose. Ada CMCNA, karboksimetil selulus natrium, ada selulus, ada metil selulosa, ada atau MC, ada HEC, hidroksimetil HMC, HEMC, hidroksimetil metil selulosa, ada HPC, hidroksipropil selulosa atau APSA. Kemudian ada golongan tanah liat, clays, ada bentonit, aluminium magnesium silikat, hectochrite, ada vigu. Kemudian ada golongan jaring sintetik, ada karbomir atau karbopol, karboksivinil polimer, ada CMC, karboksimetil selulosa kalsium, ada karboksimetil selulosa CMCNA, lupa kok sama ya. Jadi CMCNA itu dari sisi asalnya dia tergolong sintetis dan dia tergolong sintetis dan dia tergolong larut dalam air. It's no problem. Ya, ketoh ini penggolongannya tidak sesuatu yang kontradiktif. Ya, betul. Ya. Kemudian ada koloidal silikon dioksida. Pertanyaannya, kapan Pak kita akan menggunakan jenis-jenis suspending agent ini? Ya tergantung dari suspensi apa yang akan kita buat. Tergantung dari zat aktif apa yang akan kita bersamai, ya. Karena ingat, dalam memformulasikan suatu suspensi, kita starting point-nya dari kita membuat suspensi apa, kemudian zat aktifnya apa. Nah, dan suspending agent kita pilih berdasarkan tujuan, ya, suspensinya mau apa, berdasarkan dari sifat fisika kimia zat aktifnya. Nah, masuk ke cara pembuatan suspensi atau ya, macam-macam. Ada namanya metode dispersi. Ya, jadi metode dispersi dari kata-kata disperse. Ya, jadi dispersikan, disebarkan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Serbuk yang terbagi halus didispersikan, disebar di dalam cairan pembawa, umumnya air. Kalau tidak dinyatakan lain, namanya pembawa suspensi itu air. Tapi kalau spesifik ya berarti spesifik. Ya. Ya. Kemudian partikel harus benar-benar terdispersi, harus tersebar di dalam fase air. Serbuk yang terbagi halus mudah dimasuki udara dan akibatnya sulit terbasahi. Ya. Harus pastikan. Ya. Jadi ini critical point di sini adalah starting bagaimana dia didispersikan, ya, dan kontrolnya. Nah, ini bagaimana pengadukan, ya, dan juga karena mungkin pengadukan dan suhu mungkin faktor tamu pengadukan. Mudah dan sulitnya serbuk terbasahi tergantung besarnya sudut kontak antara partikel dan cairan pembawa. Nah, sudut kontak kurang lebih 90 derajat, serbuk akan mengambang di atas cairan. Nah, mengambang dia akan turun. Sudut kontak kurang dari 90, serbuk akan tercelup di bawah cairan atau hidrofil.
Sudut kontak tidak ada atau derajat serbu akan tenggelam. Sudut kontak yang besar lebih dari 90 derajat disebut hidrofob. Contoh sulfur magnesis fluoride. Serbu yang mudah dibasahi oleh air disebut hidrofil. Jadi dia tidak larut dalam air, tetapi dia suka air. Nah, itulah macam-macam karakternya sifat model material. Ya. Ada tadi metode pembuatan dispersi dengan sebab ada juga dengan presipitasi. Presipitasi itu pengendapan ya. Nah, di antaranya melalui presipitasi dengan pelarut organik. Zat yang tak larut air dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang dapat bercampur dengan air. Lalu ditambahkan air suling dengan kondisi tertentu. Air suling itu aqueous. Pelarut organik yang digunakan antara lain ada etanol, propilen glikol, gliserin, gliserol, sorbitol, dan macam-macam. Sorbitol bukan pelarut organik. Ya. Etanol, propilen glikol, gliserin, ada kloroform, ada etil asetat, dan sejenisnya. Yang perlu diperhatikan di sini itu terjadinya bentuk polimorfisme atau hidrat dari kristal. Sebagai contoh, terjadi bentuk kristal berbeda jika prednisolon yang diperoleh dari pengendapan etanol air atau aseton air. Presipitasi dengan etanol membentuk sesquihidrat jika dikeringkan, sedangkan presipitasi dengan aseton membentuk metastabil anhidrat atau kristalin. Jadi kalau tadi yang dispersi, padatannya, aseton dispersinya langsung disebarkan, langsung didispersikan. Kalau yang ini di presipitasi dengan pelarut organik. Jadi zat yang tak larut dalam air itu dilarutkan dulu dalam pelarut organik, nah kemudian baru di zat aktifnya dilarutkan dalam pelarut organik, baru kemudian dicampurkan dengan air. Itu dengan presipitasi menggunakan pelarut organik. Kemudian presipitasi juga dengan menggunakan metode perubahan pH media. Ya. Hanya dipakai pada obat di mana kelarutannya tergantung pada pH. Jadi ada beberapa senyawa aktif yang dia sangat sensitif terhadap pH. Saya sebutkan di sini, misalkan contohnya yang ini sekali dan masih tidak ngerti saya, misalkan kitosan. Kitosan itu dia larut hanya pada pH tertentu. Ketika kita membuat pH yang tidak pas, dia selisih, dia tidak akan larut. Ya. Sebagai contoh, suspensi estradiol dapat dibuat dengan mengubah pH dari larutan airnya. Suspensi insulin jika dibuat dengan perubahan pH. Insulin mempunyai titik isoelektrik lebih kurang pH-nya sama dengan 5. Jika dicampur dengan protein base seperti protamin, maka insulin akan mengendap jika pH antara titik isoelektrik dari dua komponen yaitu pH 6,9 hingga 7,3. Jadi di sini dia dilarutkan pada pH yang dia terlebih dahulu, kemudian baru dicampurkan ke mediumnya, ya, kemudian dia akan mengalami pengendapan. Suspensi. Jadi kemudian ada presipitasi dengan metode dekomposisi rangkap. Dekomposisi, ya, jadi penguraian rangkap. Metode ini meliputi kimiawi sederhana, meskipun beberapa faktor fisik juga ikut berperan. Sebagai contoh, pada pembuatan white lotion putih, itu terbentuknya zinc polisulfida dengan mencampur zinc sulfat dengan sulfurated potash. Nah, ini contoh pembuatan sediaan suspensi. Misalkan, ini saya kasih contoh di sini. Misalkan akan dibuat suatu sediaan suspensi dengan kekuatan sediaan 100 mg per 5 ml sebanyak 10 botol. Jumlah yang diserahkan sebanyak 10 botol ditambah untuk uji mutu sediaan akhir. Ya, dibutuhkan, ini jumlah botolnya dulu. Ya. Homogenitas, disebutkan partikel, kemudian jenis, kemudian pH, ini bisa 1 botol. Volume sedimen 1 botol, kemudian seperti 1 botol, penetapan hasil sukses dan rheologi, menggunakan viskosimeter Brookfield berapa botol. Dihitung volume terpindahkan, ya, tidak destruktif, ya, tinggal di oper saja, butuh 30 botol. Ya.
Identifikasi ada 3 botol, penetapan kadar 3 botol, penetapan potensi antibiotik, ya, berapa botol, uji efektivitas pengawet 5 botol, khusus untuk suspensi antasida 1 botol. Untuk penetapan kapasitas penetralan asam dan uji batas mikroba, total sekitar 30 botol. Ini contoh formulanya, ya ada zat aktif, sulfur simplex sebagai pemanis, natrium CMC atau CMCNA sebagai suspending agent di sana, metilparaben sebagai pengawet, propylparaben sebagai pengawet, ada pewangi QS ya secukupnya, pewarna secukupnya, ditambahkan aqua des hingga 5 ml. Dikarenakan dari seluruh uji di atas ada uji yang tidak destruktif, sehingga dapat digunakan untuk uji evaluasi yang lain. Jadi jumlah suspensi akan dibuat adalah 10 plus 30 sampai 40 botol. Jadi ini perhitungannya tinggal dikalikan. Ini untuk 1 botol 100 mg per 5 ml dengan dikalikan 40. Ya, nanti kemudian dibuat suspensinya. Nah, evaluasi suspensi ya, menurut FI 4 ada tinggi sedimentasi. Tujuannya apa tinggi sedimentasi? Untuk mengetahui ya stabilitasnya. Ya. Dari salah satu parameter stabilitas sediaan suspensi itu adalah dari kecepatan dia mengalami sedimentasi. Kecepatan mengalami sedimentasi dan juga tinggi sedimentasi. Jadi terutama tinggi sedimentasi nanti itu terkait dengan jangan sampai terjadi kick. Ya. Jadi, ya. Terus kemudian ada ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel yang terdispersi. Ada beberapa jenis sediaan, sifat aliran dan viskositas sediaan. Ini penting. Mengapa? Jadi suspensi yang baik itu dia cukup kental, tetapi tidak terlalu kental. Ini ada uji organoleptis. Organoleptis itu uji bau, rasa, penampilan, uji yang dapat diamati oleh organ atau panca indera kita, dan kemudian penentuan stabilitas sediaan. Ini menggunakan uji stabilitas. Ya. Ada 2 uji stabilitas dipercepat dan uji stabilitas real time. Evaluasi dan penyimpanan suspensi, evaluasi fisika, ada distribusi ukuran partikel, homogenitasnya, volume sedimentasi, dan kemampuan diredispersikan kembali. Jenis sediaan dengan piknometer, sifat aliran dan viskositas dengan viskosimeter Brookfield. Umumnya digunakan Brookfield, meskipun ada viskosimeter yang lain. Volume terpindahkan, penetapan pH, kadar air hanya untuk suspensi kering atau suspensi rekonstitusi. Untuk yang akses suspensi biasa, tidak perlu ditambahkan kadar air dalam evaluasinya. Penetapan waktu rekonstitusi hanya untuk suspensi kering. Jadi suspensi kering tadi, misalkan kayak suspensi amoxicillin, suspensi ampicillin, suspensi antibiotik itu umumnya dibuat dalam bentuk suspensi rekonstitusi, suspensi kering. Dan ini juga perlu dievaluasi. Ya. Di dalam kecepatan dia ketika direkonstitusi. Ya idealnya dia akan mudah terdispersi dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian ada evaluasi kimia, ada keseragaman sediaan, penetapan kadar sesuai monografi masing-masing, identifikasi sesuai monografi masing-masing, dan penetapan kapasitas penetralan asam hanya untuk sediaan suspensi antasida. Ya. Ada evaluasi biologi, ada uji potensi untuk antibiotik, ada uji batas mikroba untuk suspensi antasida, dan ada uji efektivitas pengawet. Nah, ini penyimpanan dan penandaan suspensi ya, harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Wadah tertutup rapat harus melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, bahan padat atau uap, dan mencegah kehilangan, merekat, mencair, atau menguapnya bahan selama penanganan, pengangkutan, dan distribusi, dan harus dapat ditutup rapat kembali. Wadah tertutup rapat dapat diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan dosis tunggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat atau wadah tertutup kedap di tempat yang sejuk. Penandaan
pada etiket untuk suspensi ini harus ada etiket kocok terlebih dahulu. Sementara untuk sediaan suspensi rekonstitusi atau suspensi kering harus tertera volume cairan pembawa yang diperlukan dan juga sebelum digunakan dilarutkan dalam cairan pembawa yang tertera pada etiket. Ini harus terkait dengan penandaannya. Volume untuk suspensi kering harus ada batas, ya, tanda volume yang digunakan sebagai pembawa dan juga pembawanya apa. Meskipun umumnya air ya, tapi untuk kemudahan dan kenyamanan pasien harus dituliskan di dalam etiketnya. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ini gimana? Saya